Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Sumantri. Saya dari kelas 4B jurusan Arsitektur Prodi D4 Arsitektur Bangunan Gedung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya pada studio terpadu 1, yaitu merancang bangunan hotel. Pertama-tama kita masuk ke pengertian hotel. Menurut KBBI, hotel adalah bangunan berkamar yang disewakan sebagai tempat untuk menginap dan tempat makan orang yang berada dalam perjalanan. Hotel adalah bentuk akomodasi yang dikelola secara komersil, disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan, penginapan, makan, dan minum. Menurut Endarsri, hotel adalah bangunan yang dikelola secara komersial untuk memberikan fasilitas penginapan kepada masyarakat umum dengan fasilitas diantaranya pelayanan barang bawaan, makanan dan minuman, fasilitas perabot dan hiasan yang ada di dalamnya, serta jasa pencucian pakaian. Lalu untuk kesimpulannya, pengertian hotel adalah bangunan yang difungsikan sebagai tempat menginap yang mempunyai berbagai tempat fasilitas penunjang seperti penyediaan makanan, minuman, meeting room, dan jasa-jasa lainnya yang dikelola secara komersial. Lalu kita masuk ke karakteristik hotel. Karakteristik hotel ada 5, yaitu salah satunya adalah padat modal dan karya. Artinya adalah dalam pengelolaannya maka akan diperlukan modal usaha yang terbilang cukup besar. Selain itu, industri hotel juga akan membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak. Yang kedua, dipengaruhi keadaan. Hotel dipengaruhi oleh keadaan atau perubahan yang bisa saja akan terjadi pada sektor lain, seperti sektor ekonomi, sosial, politik, budaya, atau keamanan di mana hotel tersebut ada. Ketiga, melakukan pemasaran secara bersamaan. Hotel akan menghasilkan atau memasarkan produknya secara bersamaan. Kegiatan tersebut bersamaan dengan tempat di mana jasa dari pelayanannya telah dihasilkan. Yang keempat, beroperasi seharian penuh. Hotel akan beroperasi selama 24 jam dalam sehari. Itu artinya sepanjang hari hotel akan beroperasi tanpa adanya hari libur, termasuk dalam hal pelayanan. Para pelanggan atau pengguna hotel atau masyarakat umum memiliki sepanjang hari untuk menikmati pelayanan dari sebuah hotel. 5. Mengutamakan pelayanan dan pelangganan. Hotel akan memperlakukan para pelanggannya seperti raja. Selain itu, hotel akan memperlakukan para pelanggannya sebagai seorang partner di dalam usaha. Alasannya karena kesuksesan jasa pelayanan hotel bergantung pada banyaknya pelanggan. Lalu untuk fungsi hotel, 1. Bagi pemiliknya, hotel adalah untuk mendapatkan keuntungan finansial serta menyelamatkan dan mengamankan modal yang sudah dikeluarkan untuk membangunnya. Lalu bagi karyawannya, hotel adalah tempat mencari nafkah untuk mendapatkan penghasilan demi pemenuhan kebutuhan hidup yang layak bagi dirinya dan keluarganya. Yang ketiga, bagi para tamu, hotel berfungsi sebagai tempat menginap sementara yang diharapkan bisa memberikan pelayanan yang nyaman, aman, dan memuaskan. Yang keempat, bagi pemerintah, keberadaan hotel memiliki fungsi penting untuk menyerap tenaga kerja setempat, menambah pendapatan daerah, dan membantu mempromosikan objek wisata setempat. Lalu jenis-jenis hotel ada 1. City Hotel. City Hotel adalah hotel yang umum terletak di daerah perkotaan. Hotel ini umumnya akan digunakan masyarakat untuk tempat tinggal sementara. Yang kedua, residential hotel adalah hotel yang umumnya terletak di daerah pinggiran kota-kota besar. Hotel ini berlokasi di tempat yang jauh dari keramaian kota. Hotel ini akan berlokasi di daerah dengan suasana yang tenang, terutama karena hotel ini diperuntukkan untuk masyarakat yang ingin tinggal dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga, resort hotel adalah hotel yang lokasinya terletak di daerah pegunungan. Hotel ini umumnya akan menjadi pilihan orang-orang yang ingin berlibur sembari beristirahat. Umumnya hotel ini juga memiliki pemandangan yang indah. Selain untuk rekreasi, hotel ini juga cocok untuk dijadikan tempat bersantai. Lalu motel atau motor hotel. Hotel jenis
jenis ini akan berlokasi di tempat yang menghubungkan satu kota dengan kota-kota besar lainnya. Hotel-motel ini juga sering ditemukan di batas kota besar atau di dekat pintu gerbang. Lalu fasilitas hotel. Hotel di Indonesia digolongkan menjadi 5 kelas hotel, yaitu hotel bintang 1, hotel bintang 2, hotel bintang 3, dan hotel bintang 4, serta hotel bintang 5. Adapun klasifikasi hotel di Indonesia yang dikeluarkan oleh peraturan pemerintah, Depar Postel, dan dibuat oleh Dirjen Pariwisata. Yang pertama, hotel bintang 1, jumlah kamar standar minimum 15 kamar, kamar mandi dalam, luas kamar standar minimum 20 meter persegi. Lalu hotel bintang 2, jumlah kamar standar minimum 20 kamar, kamar mandi dalam, serta luas kamar standar minimum 22 meter persegi. Lalu luas kamar suite minimum 44 meter persegi. Hotel bintang 3, jumlah kamar standar minimum 30 kamar, jumlah kamar suite minimum 2 kamar, luas kamar standar minimum 24 meter persegi, luas kamar suite minimum 48 meter persegi. Lalu hotel bintang 4, jumlah kamar standar minimum 50 kamar, jumlah kamar suite minimum 3 kamar, kamar mandi di dalam, luas kamar standar minimum 24 meter persegi, luas kamar suite minimum 48 meter persegi. Lalu hotel bintang 5 memiliki tingkatan yaitu Palm, Bronze, dan Diamond. Jumlah kamar standar minimum 100 kamar, jumlah kamar suite minimum 4 kamar, kamar mandi di dalam, luas kamar standar minimum 26 meter persegi, lalu luas kamar suite minimum 52 meter persegi. Lalu kita masuk ke studi kasus yang pertama, yaitu Ciplan Hotel. Ciplan Hotel terletak di jalan utama Peungunen Giap, terbentang sepanjang 30 km garis pantai yang memiliki pemandangan laut yang indah, sinar matahari yang cerah, angin yang sejuk, dan udara yang segar. Lalu Nas City Hotel Taksim. Arsitektur hotel ini berkaitan dengan lingkungan hotel karena berada di tengah kawasan Istanbul yang sedang berkembang. Sang arsitek ingin menunjukkan perbedaan dengan bangunan lain di sekitarnya, namun tidak ingin itu menjadi kontras dengan bangunan lain. Lalu studi kasus ketiga, Chapter and First Hotel. Desain hotel ini berpusat di sekitar atrium dengan serangkaian jembatan terapung yang menghubungkan kamar dengan ruang publik. Di sebelah utara atrium, kamar-kamar yang terhuyung terbuka ke teras luar ruangan dengan pemandangan sungai yang dioptimalkan. Lalu masuk ke studi banding. Untuk kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa tiap bangunan memiliki ciri khas dan konsep dalam perancangan masing-masing yang menonjolkan bangunan tersebut dari segi interior, eksterior maupun fasilitas. Lalu pada tugas kali ini untuk lokasinya saya memilih di Jalan Jenderal Ahmad Yani dengan luas lahan 6.000 meter persegi. Lokasi ini berdekatan dengan pusat perbelanjaan, perkantoran, taman kota, dan tempat pendidikan. Akses untuk menuju ke lokasi sangat mudah dijangkau dan bersebelahan dengan jalan raya. Lalu GSB simetris 22, KDB 70%, dan KLB 5,6. Lalu kita masuk ke analisis. Yang pertama, analisis peraturan. Peraturan penggunaan lahan bagi bangunan tinggi, yang dalam hal ini adalah perancangan hotel yang direncanakan di Jalan Ahmad Yani, sehingga perlu dilakukan peninjauan peraturan dan ketentuan yang berlaku pada kawasan jalan tersebut. Lalu selanjutnya, untuk menentukan KDB dan KLB yang diperoleh, maka daripada itu diperlukan perhitungan yang berdasarkan data sebagai berikut. Lalu setelah hasil KDB dan KLB kita ketahui, jadi dapat kita simpulkan jumlah lantai yang dapat dibangun adalah 8 lantai. Lalu untuk analisis matahari, penyesuaian letak bangunan terhadap arah datangnya matahari guna mengoptimalkan pencahayaan alami.
Lalu pemaksimalan banyaknya cahaya matahari yang masuk, tapi tetap mempertahankan agar cahaya dan panas matahari tidak masuk dengan menggunakan cantilever pada tiap lantai atau dengan menerapkan penggunaan sunshading. Lalu untuk analisis vegetasi, penambahan vegetasi pada tapak dianggap sangat diperlukan karena dengan adanya vegetasi yang ada di sekitar tapak akan membuat tapak terlihat segar dan sejuk. Tingkat kebisingan pada bagian depan side karena mengarah langsung ke jalan utama. Karena terletak di seberang jalan utama side, hembusan angin dapat membawa polusi debu dan udara kotor. Lalu, memberikan tanaman pucuk merah dan pohon cemara agar memfilter udara yang masuk. Memberikan tanaman pada side guna untuk resapan pada side agar tidak terjadi adanya genangan air pada saat hujan dan memberikan kesan indah pada side. Lalu, analisis angin. Memanfaatkan angin yang berhembus untuk masuk dan keluar di area rekreasi. Hal ini dilakukan karena area rekreasi adalah ruang yang berada dalam keadaan outdoor. Angin dari arah jalan raya dapat menyebabkan polusi ke arah side. Angin tersebut akan menerpa bangunan bagian depan belakang dan bagian kanan bangunan akan terkena angin yang tidak kuat. Pada area rekreasi, sebaiknya diletakkan pada lantai yang tinggi sehingga angin yang membawa debu tidak dapat mencapai area rekreasi yang mengganggu kenyamanan orang-orang yang berada di area rekreasi. Perletakan area kolam renang yang berada di rooftop. Untuk analisis listrik, seperti yang kita lihat dari gambar peta di samping, Jalan Ahmad Yani terdapat garis yang berwarna merah yang dimana jika kita lihat dari tabel dapat kita ketahui bahwa jalan ini menggunakan fasilitas jalur listrik existing. Selain itu terdapat sebuah gardu yang ditandai dengan lambang segitiga biru yang berada tepat di Jalan Ahmad Yani ini. Dengan adanya aliran listrik ini akan memudahkan bangunan hotel ini untuk bisa mendapatkan sumber daya listrik. Lalu untuk berjaga-jaga listrik padam dan lain-lainnya dapat menggunakan genset sebagai arus listrik cadangan. Listrik yang akan digunakan pada tapak ini nantinya akan banyak menggunakan aliran listrik dari PLN. Lalu peletakan genset akan diletakkan pada sisi belakang bangunan demi keselamatan gedung. Lalu analisis akses. Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak merupakan ruas jalan arteri yang menjadi jalan pusat kota. Ruas Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak sendiri memiliki 6 jalur kendaraan dengan 2 arah. Untuk akses masuk ke dalam site, dibutuhkan jalur masuk dan keluar yang dibedakan agar tidak mengganggu arus keluar dan masuk. Akses untuk keluar dan masuk terletak tepat di jalan utama, yaitu Jenderal Ahmad Yani. Tujuan dari penempatan 2 jalur ini bertujuan agar sirkulasi jalur untuk masuk dan keluar tidak terganggu. Lalu analisis kebisingan dengan memberikan pagar tinggi pada sekitar site agar dapat memantulkan suara bising dan memberikan peredam kedap suara pada bagian private dan ruangan yang seharusnya tidak bising. Lalu untuk kebutuhan ruang, terdapat area parkir yang penggunanya yaitu karyawan dan tamu dan memiliki sifat ruang publik. Lalu lobby dengan pengguna tamu dan karyawan atau pengurus memiliki sifat ruang publik. Front office pengguna karyawan dengan sifat ruang semi publik. Security department and utility karyawan memiliki sifat ruang semi private. Ruang serbaguna atau ballroom tamu dan karyawan sifat ruang yaitu semi public. Lalu ruangan food beverage outlet dengan pengguna tamu dan karyawan memiliki sifat ruang servis. Area rekreasi tamu dan karyawan memiliki sifat ruang publik. Kantor eksekutif dengan pengguna karyawan yaitu bersifat private. Housekeeping dan laundry dengan pengguna karyawan bersifat semi private. Purchasing store pengguna karyawan bersifat semi private. Lalu untuk total besaran ruang, yaitu total keseluruhan ruang 5.696,05
meter persegi. Lalu sirkulasi antar ruang 30%, yaitu 18.983,5 meter persegi. Lalu untuk luas total bangunan 24,678,55 meter persegi. Lalu untuk persyaratan ruang, persyaratan konstruksi hotel, yaitu yang pertama, lantai terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, permukaan rata, tidak licin dan mudah dibersihkan. Lantai yang selalu kontak dengan air dibuat miring 2-3%. Keadaan saluran pembuangan air limbah, permukaan dinding bagian dalam harus mudah dibersihkan. Permukaan dinding yang selalu terkena percikan air harus dibuat dari bahan yang kuat dan kedap air. Ventilasi dapat menjamin peredaran udara di dalam kamar atau ruang yang baik. Bila ventilasi alam tidak memenuhi persyaratan, harus dilengkapi dengan ventilasi mekanis. Lalu, langit-langit mudah dibersihkan, tinggi minimal 2,5 meter dari lantai. Pintu dapat mencegah masuknya serangga, tikus, dan binatang pengganggu lainnya. Lalu persyaratan udara ruang hotel, tidak berbau, tidak berdebu dan berasap, bersuhu 18-28 derajat Celcius, mempunyai kelembapan 40 hingga 70%, tidak terdapat kuman, dan kadar gas beracun tidak melebihi NaB. Persyaratan pencahayaan hotel, ruang untuk kegiatan dengan risiko kecelakaan tinggi harus lebih besar 300 lux, ruang tamu 60 lux, lampu tidur 5 lux, lampu baca 100 lux, ruang rileks 30 lux, kegiatan perlu ketelitian tinggi 500 lux, kegiatan perlu ketelitian 200 lux. Lalu untuk konsep bangunannya, menerapkan green building atau green architecture. Green architecture adalah konsep arsitektur yang berusaha meminimalkan pengaruh buruk terhadap lingkungan alam maupun manusia dengan memanfaatkan sumber energi dan sumber daya alam secara efisien dan optimal. Beberapa poin pentingnya seperti meminimalisasi konsumsi sumber daya alam, efisiensi energi, penggunaan air yang bijak dan berkelanjutan, dan material non-polusi serta daur ulang. Lalu konsep yang digunakan adalah respect for site atau menanggapi keadaan tapak pada bangunan. Perencanaan mengacu pada interaksi antara bangunan dengan tapaknya. Hal ini dimaksudkan keberadaan bangunan baik dari segi konstruksi, bentuk, pengoperasiannya tidak merusak lingkungan sekitar dengan cara sebagai berikut, yaitu mempertahankan kondisi tapak dengan membuat desain yang mengikuti bentuk tapak yang ada. Yang kedua, luas permukaan dasar bangunan yang kecil, yaitu mempertimbangkan mendesain bangunan secara vertikal. Ketiga, menggunakan material lokal dan material yang tidak merusak lingkungan. Lalu untuk gagasan, ide, dan gubahan masa bangunan. Untuk 1A, untuk bidang bawah, bentuk awal dari masa bangunan adalah balok. 1B, bentuknya awal yang merupakan balok, lalu terjadi pengurangan dan penambahan pada bentuk. 2B, terjadinya pengurangan bentuk pada bagian yang berwarna merah dan terjadi penambahan bentuk pada bagian yang berwarna kuning. Lalu 3B adalah setelah terjadinya pengurangan dan penambahan pada masa bangunan. Lalu ini adalah hasil dari 1A dan 3B yang menjadi untuk bangunannya. Walaupun terjadi perubahan pada masa, tidak akan mengurangi proporsi pada bangunan. Lalu pada matriks bangunan dengan keterangan warna hijau langsung, warna kuning tidak langsung, dan warna ungu tidak berhubungan. Lalu masuk ke bubble diagram. Yang pertama ada lantai parkir.
Di sini untuk ruangan dibedakan dengan warna biru ruang publik, yang berwarna kuning ruang servis, yang berwarna merah ruang private, yang berwarna oranye semi private. Lalu masuk ke draft dana pada lantai parkir dan lantai lobi. Lalu untuk lantai 1 dan lantai 2 sampai 3 lantai 4 dan 5 serta rooftop. Lalu masuk ke tampak 3D. Pada bagian pertama itu sebelah kiri, tampak kiri, dan yang bagian bawah tampak kanan. Lalu tampak 3D lagi, tampak depan dan tampak belakang. Lalu berikutnya adalah bentuk isometri dari bangunan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.